Tolong Pak. Karena Udah bertahun-tahun kami ini tersiksa terus. Tolonglah. hati kita nggak tega melihat warga negara yang sudah berusia seperti ini harus bermohon-mohon kepada negara untuk mereka bisa beribadah. Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar. Pendeta bisa dibunuh. Jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, sesaat kita akan melihat sebuah video yang sangat menyentuh sekali. Hati saya rasanya tersayat-sayat ketika menonton video ini. Bagaimana tidak pilu, sahabat yang terkasih, opung-opung ini atau nenek-nenek atau ibu-ibu ini sudah lansia. Kalau terlihat di video ini sudah menua umurnya. Dia sampai memohon, tolong, saya mau beribadah, tolong saya mau beribadah. Miris sekali sahabat, melihat ada oknum-oknum orang-orang, segerombolan orang-orang melarang orang Kristen beribadah, bahkan lansia pun dilarang. Tonton videonya. Ke sana Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Ampunilah kami Pak. Tolong Pak. Begitu sedih kami yang bisa ditaruh sebagai ibu. Kasihanilah Bapak kami. Harus bertahan kepada hari-hari kami bertahan. Kita berjuangkan. Bertahan Pak. Ya berdiri. Bertahan. Hati kita nggak tega melihat warga negara yang sudah berusia seperti ini harus bermohon-mohon kepada negara untuk mereka bisa beribadah. Dan saya mau bilang, ini pemerintah pusat harus dengar ini. Pemerintah pusat harus lihat ini. Kenapa hati kita tidak terketuk ketika melihat situasi seperti ini terjadi? Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan diskriminatif. Orang mau beribadah sampai harus menangis-nangis seperti ini. Kamu yang mau saya sembah, Tuhan kami ini jangan sampai dihianati orang. Kalau bisa Tuhan kami sudah ini pertama-tama gereja mau kami masukin. Jangan lagi kaya saya bertahan di sini. Ini hari harus kami ibadah. Harus kami ibadah di sini. Tuhan, Tuhan kasihani kami Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, di mana lagi kehidupan saya ini kalau memang kamu satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Hanya kamu satu-satunya, walaupun apa kok godaan cobaan kepada kami. Tolonglah Tuhan, lindungi kami orang Kristen ini Tuhan. Tuhan, saya sudah korban begitu jauh tempat saya untuk mengejar, untuk bersembahyang ke gereja ini Tuhan. Tolonglah Tuhan. Harus kami nggak mau pindah nanti. Kami nggak mau, harus ibadah kami malam hari ini. Harus kami ibadah ya Bu, Pak, tolong. Tolong ada kebijakannya Pak ya. Tolong ada kebijakannya Pak. Semuanya harus
memperhatikan. Ampuni kami kalau memang kami yang bersalah. Tuhan, kamu mau rela untuk disalibkan. Inilah kami ini. Karena kata-katamu yang bilang disalibkan untuk menebus dosa kami ini ya Tuhan. Bukan kami mau main-main, kami yang menuntut kebenaran ya Tuhan. Tolonglah Pak ya, tolonglah. Ada kebijakannya Pak ya, ada kebijakannya Pak ya. Jangan tinggal diam ya Pak, jangan tinggal diam. Udah bertahun-tahun kami ini tersiksa terus. Udah kami tahu. Tolonglah. Ya sahabat yang terkasih, di dalam kekristenan hanya setan atau iblislah yang membenci ibadah orang Kristen. Saya nggak tahu gerombolan ini atau oknum-oknum ini apakah sedang dirasuk setan atau iblis sehingga begitu bencinya, begitu tidak memiliki belas kasihan kepada ibu lansia ini dan melarang orang Kristen beribadah. Miris sekali. Ya bisa saja mereka ini adalah iblis berwujud manusia. Ya, karena ini menurut kekristenan. Karena menurut kekristenan hanya setan, hanya iblis yang benci kepada orang yang memuji Tuhan. Nah, hanya setan saudaraku. Nah, orang ini kan benci, tidak suka melihat orang Kristen memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin nih, saya curiga apakah mereka ini Islam atau tidak gitu. Setahu saya Islam itu ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi ada perintah tidak boleh mengurusi agama lain, tidak boleh mengurusi ibadah lain. Nah ini MUI atau petinggi-petinggi ulama, tolong ini dicek orang-orang yang menutup ibadah ini. Apakah mereka ini adalah orang-orang PKI atau orang-orang tidak beragama masuk ke dalam komunitas Islam, menyamar, berpura-pura jadi Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Curiga kita ini sahabat, curiga kita. Karena orang Islam setahu saya ada ayat yang berkata, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh mengurusi agama lain dalam ajaran agama Islam. Nah, tetapi orang ini kan dalam ada yang Allahu Akbar juga ya, beberapa video yang kita lihat, ada yang sambil takbir, ada yang selawatan, tetapi menutup gereja. Jangan-jangan mereka ini hanya berpura-pura sebagai Islam, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang anti agama, orang-orang yang tidak menyukai hidup toleransi, hidup perdamaian di Indonesia ini. Lalu mereka menumpanglah di wadah Islam, lalu merusak Islam itu dari dalam. Coba dicek orang ini, apa benar orang ini Islam? Gitu. Coba diperhatikan, setiap orang yang menutupi gereja, menurut saya Menteri Agama, ulama-ulama Indonesia langsung cek, tanyain mereka, apakah kamu Islam? Tanyain. Gitu. Dan pihak-pihak kepolisian atau pihak keamanan lainnya, kan biasa tuh kita lihat ya, ketika ada pelarangan orang Kristen beribadah, kan ada pihak-pihak keamanan kadang-kadang gitu ya, berkumpul, ya mengamankan lah istilahnya, mengamankan gitu ya. Seharusnya tidak perlu diamankan Pak, langsung ditanyai saja orang yang menutupi gereja itu, langsung dipanggil satu-satu Pak polisi, Pak TNI, langsung ditanyain. Tanyain agamanya apa, tanyain agama kamu apa. Kalau dibilang agama mereka Islam, langsung suruh pulang saja Pak. Ngapain orang Islam mengurusi ibadah Kristen? Nah begitu mereka pulang, langsung ditanyai oleh ulama mereka, apa kamu benar-benar Islam? Nah, itu tanyain, iya saya Islam. Loh, Islam adalah lakum dinukum waliyadin, ngapain kamu menutupi gereja? Nah, itu langsung dipanggil, disidang gitu. Orang-orang yang menutupi gereja itu dipanggil, karena itu sudah memalukan Islam. Iya, memalukan. Orang Islam yang menutupi gereja itu kan mempermalukan Islam. Mereka gunakan atribut Islam, mereka gunakan bahasa-bahasa Islam untuk menutup gereja. Dan pihak kepolisian pun langsung usir saja Pak.
Apa urusan mereka mengurusi tempat ibadah orang Kristen? Apa urusan mereka mengurusi tata cara ibadah agama lain? Nggak ada sebenarnya kan? Nggak ada hak mereka. Tetapi kok dibiarkan mereka bebas melarang-larang agama lain untuk beribadah? Ini kan dikasih panggung namanya, pembiaran. Dibiarkan mereka melarang yang bukan agamanya, yang bukan ibadahnya untuk beribadah, padahal dia bukan Kristen. Nah ini penting, ini langsung dicek saja. Bapak Menteri Agama pun langsung cek ini orang-orang ini semua. Perhatikan, dipanggil ulama-ulama, imam-imam masjid, ketua masjid, langsung memanggili orang-orang ini yang menutup gereja ini. Tanyain mereka, apalagi ini di Sumatera Utara loh. Saya melihat ada Bapak Moritz Simanjuntak itu ya. Beliau biasanya lagi aktif tuh, lagi rajin mengurusi banyaknya kasus intoleransi di Sumatera Utara. Bapak ini memang terheran-heran juga ada berapa banyak kasus yang lagi dia tangani, kasus-kasus pelarangan orang Kristen beribadah di Sumatera Utara. Jadi ketika saya melihat Bapak ini, saya yakin ini di Sumatera Utara juga, sahabat. Kejadiannya ini, kejadian ibu memohon ini Sumatera Utara juga ini. Miris sekali kita melihat Sumatera Utara zaman sekarang ini. Miris sekali. Sejak dari dahulu orang Sumatera Utara tidak pernah melarang orang mengaji, melarang orang sholat, melarang membangun gereja. Tidak pernah di Sumatera Utara. Makanya banyak orang Islam sekarang di sana, sahabat. Banyak, nggak pernah dilarang. Makanya banyak kan, kita lihat makin banyak orang Islam di sana. Karena memang orang Sumatera Utara itu hidup toleransi, hidup damai. Agama apapun boleh di sana, saudaraku. Ditolong dan dibantu. Tetapi apa balasan mereka? Sekarang orang Kristen di Sumatera Utara banyak sekali kasusnya dipersekusi, dilarang ibadah. Memalukan. Seharusnya air susu dibalas air susu, bukan air susu dibalas air tuba. Kan gitu pepatahnya ya, peribahasanya. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.